Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengingatkan untuk diri kami pribadi dan antum sekalian, marilah kita selalu mensyukuri sekian banyak kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, baik kenikmatan yang zahir maupun kenikmatan batin. Dan inilah puncak kebahagiaan seorang manusia ketika bersanding padanya nikmat dunyawiyah dan nikmat ukhrawiyah. Maka semoga dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat ini, Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita dalam kebaikan untuk urusan dunia kita dan utamanya untuk urusan akhirat kita. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang juga disebut Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita memasuki bab yang ke-32. Kalau kemarin terakhir kita berbicara tentang apa yang diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hadis berikutnya penulis rahimahullah menyebutkan tentang bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Bab ma jaa fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang apa-apa yang datang dari hadis-hadis tentunya dalam penjelasan sifat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ahmad ibn Mani'
qala haddatsana Hushaim qala haddatsana Asim al-Ahwal wa Mughirah an Sya'bi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam syariba min Zamzam wa huwa qa'imun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dari Zamzam wa huwa qa'imun, dan beliau dalam kondisi apa? Berdiri. Hadis ini tidak diragukan kesahihannya. Selain penulis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bagi sebagian mungkin akan kaget dengan hadis ini, bagi yang baru mendengar hadis ini. Bukankah selama ini kita mengajari anak-anak untuk apa? Minum sambil duduk. Atau hadis ini oleh sebagian digunakan untuk menyalahkan tadi yang mengatakan apa? Enggak apa-apa toh minum sambil berdiri. Maka mari kita cermati tentang hadis ini. Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, wa huwa ala khilafil mu'tadi min fi'lihi. Berdirinya beliau ketika minum air Zam-Zam ini adalah apa? Keadaan yang berbeda dengan kebiasaan beliau. Jadi minumnya beliau dalam kondisi berdiri ini bukan apa? Bukan kebiasaan. Wa hadza kana mawdhi'a hajatin lisyurbi qa'iman. Karena ini beliau lakukan kenapa? Karena memang ada kebutuhan, ada hajat untuk minum dalam kondisi apa? Berdiri. Karena beliau sedang di Masjid Al-Haram. Tidak ada tempat duduk. Dan manusia dalam kondisi berdesakan. Maka kemudian beliau minum dari Zam-Zam tadi dalam kondisi apa? Berdiri. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitab Zadul Ma'ad. Kemudian beliau menukil perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana min hadyihi asy-syurbu qa'idan. Dan di antara petunjuk Nabi SAW minum itu dalam kondisi duduk. Hadza kana hadiyahu al-mu'tad. Dan ini adalah petunjuk beliau yang rutin, yang biasa dilakukan adalah minum dengan duduk. Wa sahha anhu annahu naha 'anil syurbi qa'iman. Bahkan ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan beliau melarang minum dalam kondisi apa? Berdiri.
Bahkan ada sebagian hadis apa? Wassaha anhu annahu amara alladhi shariba qa'iman an yastaqi'a. Bahkan ada sebagian riwayat menyebutkan orang yang minum sambil berdiri suruh apa? Memuntahkan. Wassaha anhu annahu shariba qa'iman. Tapi sahih juga bahwa beliau pernah apa? Minum dalam kondisi berdiri. Faqala ta'ifatun hadza nasihun lin-nahi wa qalat ta'ifatun bal mubayyinun anna an-nahya laysa bit-tahrim. Sebagian ulama mengatakan apa? Bahwa hadis Nabi SAW itu minum berdiri itu menghapuskan larangan tentang apa? Minum sambil berdiri. Larangan itu hapus dengan adanya perbuatan ini. Itu pendapat sebagian. Sebagian yang lain mengatakan apa? Bahwa ini penjelasan bahwa larangan tadi bukanlah larangan yang haram, tapi sebuah anjuran agar kita melakukan yang lebih utama, yaitu minum sambil duduk. Dan pendapat ketiga yang kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Razak tadi, bahwa ini tidak ada pertentangan. Karena larangan tadi bagi atau dalam keadaan apa? Normal. Tapi ketika manusia dalam keadaan apa? Tidak ada tempat duduk. Tidak memungkinkan dia untuk duduk. Maka dibolehkan untuk apa? Berdiri. Maka dari sini kita bisa simpulkan apa? Hukum asalnya minum itu apa? Duduk. Tapi kalau orang ada hajat, ada tuntutan untuk dia apa? Minum sambil berdiri, jangan kemudian kita melihatnya seakan dia berbuat apa? Hal yang haram. Tapi jangan juga menyepelekan. Gitu ya. Karena ini terjadi pada sebagian orang ketika membaca hadis ini, melihat anak-anaknya minum, makan sambil berdiri. Enggak apa-apa kok. Tanpa melihat hajat si anak ini untuk makan atau minum berdiri. Mungkin khususnya teman-teman di Magetan mengetahui kebiasaan tersebut, sehingga anak-anak itu terbiasa, bahkan lebih, bukan hanya sambil berdiri, sambil apa? Sambil jalan ke sana kemari. Kenapa? Karena menganggap enggak apa-apa. Ini salah juga kalau dikatakan enggak apa-apa. Maka para ulama menerangkan bahwa yang menjadi kebiasaan Nabi SAW adalah minum sambil duduk. Maka kita biasakan anak-anak kita, diri kita, semaksimal mungkin untuk minum itu sambil duduk. Kemudian hadis berikutnya. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far an Husain al-Muallim an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu yashrabu qa'iman wa qa'ida.
Kakaknya Amr bercerita, aku pernah melihat Rasulullah SAW minum qa'iman, dalam kondisi berdiri, wa qa'idan, maupun dalam kondisi apa? Duduk. Dan ini hukum asalnya. Kemudian hadis yang ketiga yang menjelaskan kenapa Nabi SAW tadi minum dalam kondisi berdiri. Qala haddatsana Ali bin Hujur, qala haddatsana Ibnu Mubarak an Asim al-Ahwal an Sya'bi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala saqaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min Zamzam ma fashariba wa huwa qa'imun. Abdullah bin Abbas menceritakan kejadian dalam apa? Haji wada. Aku menuangkan minum untuk Nabi SAW dari air Zam-Zam. Maka kemudian beliau apa? Minum dalam kondisi berdiri. Dan ini diantara apa? Yang tersirat, yang diungkapkan oleh para ulama. Bahwa tidak ada hajat dari Abdullah bin Abbas untuk menceritakan keadaan ini, kalau keadaan ini bukan sesuatu yang keluar dari apa? Kebiasaan. Kalau memang kebiasaan Nabi SAW berdiri, ya sudah, nggak perlu diceritakan. Tapi karena kebiasaan beliau adalah duduk, maka kemudian di situ ada apa? Sesuatu yang perlu diceritakan. Ternyata pernah dalam peristiwa Haji Wada ini, ketika diambilkan air Zam-Zam, beliau minum sambil berdiri. Maka di situ apa? Pelajaran yang terselip. Bahwa yang menjadi kebiasaan Nabi SAW adalah minum sambil duduk, akan tetapi dalam peristiwa tertentu, dalam keadaan tertentu yang menuntut beliau untuk minum sambil berdiri, maka dibolehkan seseorang itu apa? Minum sambil berdiri. Qala haddatsana, hadis berikutnya, Abu Quraib Muhammad ibn Ala wa Muhammad ibn Tarif al-Kufi qala haddatsana Ibnu al-Fudail anil A'mash an Abdul Malik ibn Maisarah anin Nazzal ibn Sabrah qala An-Nazzal ibn Sabrah bercerita, utiya Aliyun biquzin min ma'in, diberikan kepada Ali radhiyallahu anhu quz, tempat untuk air gitu ya, ina, atau kemarin apa, wadah yang digunakan oleh Rasulullah, qadah gitu ya, wa huwa fi rahbah, dan dia Ali radhiyallahu anhu waktu itu di daerah Rahbah. Syabd Razak mengatakan Rahbah itu juga bisa digunakan untuk apa? Tempat yang luas, teras gitu ya, halaman. Fa akhadha minhu kaffan fa ghasala yadayhi, maka kemudian Ali radhiyallahu anhu mengambil dari air tadi apa? Satu telapak tangan. Faghasala yadayhi wa madmadha wastanshaqa,
Kemudian mengambil lagi satu telapak tangan untuk berkumur dan beristinsyak. Ini diantara dasar dalil bahwa kita itu mengambil satu cidukan air untuk berkumur dan istinsyak itu bersamaan, tidak terpisah. Wa masaha wajhahu, kemudian ambil air lagi. Satu telapak tangan tadi, kemudian dia membasuh wajahnya. Wa dhira'aihi, kemudian ambil air lagi. Kemudian apa? Membasuh lengannya. Wa ra'sahu, kemudian ambil air lagi, mengusap kepalanya. Thumma syariba wa huwa qa'imun. Kemudian beliau minum dalam kondisi apa? Berdiri. Tentu di sini ada yang tidak disebutkan dalam riwayat ini, yaitu mencuci kakinya. Karena mencuci kaki adalah bagian rukun dari wudu. Thumma qala hadza wudu'u man lam yuhdits. Beginilah atau inilah wudunya orang yang tidak berhadas. Jadi cukup sekali mencuci tangannya, berkumurnya, membasuh wajahnya, membasuh apa? Tangannya. Kalau mengusap kepala memang sekali, kemudian mencuci kakinya. Cukup sekali-sekali saja. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak berhadas. Untuk orang yang ingin memperbarui wudunya. Hakadha ra'aitu Rasulullah sallam fa'ala. Dari mana beliau berfatwa demikian? Beliau kemudian menjelaskan hakadha, demikianlah. Ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallam fa'ala. Aku melihat Rasulullah melakukannya. Maka poinnya dalam kisah ini bagaimana apa? Setelah sahabat Ali radhiyallahu anhu berwudu, kemudian beliau apa? Minum. Dalam kondisi berdiri. Maka lagi-lagi ini apa? Hajat. Memang beliau baru saja apa? Berwudu dalam kondisi berdiri, tempatnya luas, tidak ada tempat untuk duduk. Kemudian hadis berikutnya. Tentang bagaimana kita menjeda minum kita. Ya. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id wa Yusuf ibn Hammad. Qala haddatsana Abdul Warith ibn Sa'id an Abi Asim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan wa idza shariba wa yaqulu huwa amra'u wa arwa. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi SAW dahulu kala bernafas pada tempat minum 3 kali apabila beliau minum. Artinya apa? Bukan bernafas di atas tempat minum, tapi bernafas ketika minum menggunakan wadah tadi. Sebagaimana itu keterangan hadis-hadis yang lain. Dijelaskan para ulama, tentunya akan mengganggu bagi orang yang minum bersama beliau. Karena seperti kemarin kita ceritakan, mereka biasa, gitu ya, minum itu dalam satu wadah yang sama, karena tidak ada gelas-gelas masing-masing, gitu ya. Apalagi seperti kita sekarang diberikan kemudahan gelas sekali pakai dan seterusnya.
Subhanallah. Kita ini dalam nikmat yang luar biasa, kemudahan yang luar biasa, tapi mengeluhnya juga luar biasa. Allah musta'an. Kalau kita hidup di zaman itu, Masya Allah, itu ya, mungkin halaman medsos kita hanya penuh dengan keluh kesah. Allah musta'an. Maka mereka minum dalam mangkok yang sama, gitu ya. Sehingga adabnya apa? Ketika ingin menjeda, itu menjauhkan tempat minumnya. Maka itu maksudnya bernafas. Berapa kali? 3 kali. Jadi minum 1-2 teguk, kemudian berhenti. Minum 1-2 teguk, berhenti. Gitu ya. Sampai 3 kali beliau menjeda minumnya tadi. Terus lihat yang lain nanti disebutkan beliau 2 kali melakukan itu. Artinya apa? Ada jeda ketika kita minum. Jangan seperti sebagian orang, ya kita maklumi mungkin karena tidak belajar, tidak tahu, ya. Habis olahraga atau habis dari pergi, 1 gelas besar langsung glek habis. Atau 1 botol 600 mili itu langsung dihabiskan tanpa jeda. Kenapa? Apa faedahnya menjeda? Beliau kemudian mengatakan wa huwa amra'u wa arwa. Dia itu lebih melancarkan minuman dan menghilangkan apa? Rasa haus lebih maksimal. Jadi diterangkan hikmahnya, bahwa cara minum seperti ini lebih baik untuk apa? Tubuh kita, dan lebih baik untuk apa? Perasaan kita yang merasa haus tadi. Dan menarik kemudian komentarnya Syekh Abdul Razak. Apa itu? Hadza wa hadza min kamali hadzal din wa 'azamatihi. Subhanallah. Ya. Kadang kita lupa dengan keadaan ini, bahwa hadis-hadis seperti ini, kalau kita mau membaca, mempelajarinya, ini menegaskan tentang kesempurnaan dan keagungan agama kita. Fafihi hidayatul ibadi likulli khairin min umuri dinihim wa dunyahum. Karena pada agama ini, dan hanya pada agama ini saja, yang memberikan petunjuk kepada para hamba ini untuk setiap kebaikan. Kebaikan apa? Baik kebaikan urusan agama maupun urusan dunia. Sehingga kita bisa menjamin siapapun yang mau menuruti agama ini akan baik dunianya dan akan baik pula apa? Akhiratnya. Maka subhanallah, beragama itu tidak bertentangan sedikit pun dengan apa? Kehidupan dunia kita. Bahkan beragama itulah yang akan memperbaiki kondisi dunia kita sebelum akhirat kita. Dan itulah kenapa sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan apa? Man lam yadkhul jannatad dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Orang yang belum merasakan surga dunia, dia tidak akan merasakan apa? Surga akhirat. Lihat
bagaimana orang yang beragama diberikan kenikmatan, dia bisa bersyukur. Di saat orang lain yang tidak beragama diberikan kesenangan, kenikmatan, dia akan kufur. Dan sebaliknya, bagaimana orang yang tahu agama, di saat diberikan ujian, cobaan, kesempitan, dia akan bersabar. Di saat orang lain kemudian apa? Menjadi ingkar, menjadi marah. Subhanallah. Maka tidak ada kebaikan untuk urusan dunia ataupun akhirat kita kecuali dengan apa? Agama. Kemudian hadis berikutnya. Qala haddatsana Ali ibn Khashram. Qala haddatsana Isa ibn Yunus an Rishdin ibn Quraib an abihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas menceritakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marratain. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Nabi SAW dahulu kala jika minum itu bernafas 2 kali, menjeda 2 kali. 2 kali ini tentunya bukan pembatasan, tapi sesuai dengan hajat, dengan keadaan yang diminum. Mungkin beliau menjeda 2 kali, kenapa? Karena jumlah yang diminum sedikit. Tapi kalau yang diminum banyak, tentunya menjeda lebih banyak lagi. Wallahu a'lam. Kemudian hadis lain yang menceritakan bahwa Nabi SAW pernah minum dalam kondisi berdiri, selain peristiwa Zam-Zam tadi. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Yazid ibni Jabir an Abdurrahman ibni Abi Amrah an jaddatihi Kabsyah radhiyallahu anha. Sahabiyah Kabsyah menceritakan, qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa shariba min qirbatin mu'allaqatin qa'iman. Suatu hari Rasulullah SAW atau Nabi SAW bertamu kepadaku. Kemudian beliau minum dari qirbah, yaitu tempat air yang terbuat dari apa? Kulit. Nih. Lalu mereka belum punya botol, mereka menyimpan air dalam kulit, gitu ya, yang ujungnya itu bulat besar, kemudian semakin mengerucut, gitu ya. Nah, kemudian nanti di ujungnya ada penutupnya. Nah, ini bisa digantungkan di kendaraan, gitu ya, atau di rumah, sebagaimana yang ada di rumahnya Kabsyah ini, digantung. Nah, karena tempat air itu digantung, maka Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Nah, poinnya di situ. Maka lagi-lagi ini menunjukkan adanya hajat, karena tempat airnya berada di atas. Fakumtu ila fiha faqata'tuhu. Nah, kemudian poin ini menceritakan bagaimana sikap para sahabat dulu dalam mencari keberkahan pada setiap benda yang melekat pada diri Rasulullah SAW.
Dan lagi-lagi kita tegaskan itu hanya dilakukan terhadap siapa? Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah melakukannya kepada Abu Bakar, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, Umar, Utsman, Ali, atau sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Apa ceritanya? Maka aku pun segera berdiri kepada ujung dari apa? Tempat minum tadi, kemudian aku potong. Untuk apa dipotong? Untuk disimpan. Karena ujung tempat minum tadi apa? Telah bersentuhan dengan bibir Rasulullah SAW. Dan kembali kepada penjelasan kita tentang klaim-klaim apa? Peninggalan Rasulullah SAW saat ini apa? Banyak yang diragukan. Kenapa? Masih ingat penjelasannya? Yang pertama, karena jumlah peninggalan Rasulullah SAW itu sangat sedikit. Yang kedua, yang sedikit itu pun apa? Banyak yang hilang. Dalam peperangan, dimakan usia. Perpindahan kekuasaan dari satu dinasti ke dinasti berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada bukti otentik. Ini sandal beliau, ini rambut beliau, begitu ya. Yang sederhana saja sebenarnya untuk pembuktian. Sebagaimana apa diceritakan athar atau bekas peninggalan Rasulullah yang disimpan oleh Ummu Salamah. Orang datang dalam keadaan sakit, kemudian apa? Dicelupkan di air, diminum, sembuh. Nah, yang mengklaim punya rambutnya Rasulullah di mana? Di Jakarta itu ya. Wallah alam, kita nyebut sana semuanya Jakarta. Nanti mbok yaho gitu ya. Kalau benar-benar itu rambutnya Rasulullah dicelupkan untuk apa? Menanggulangi corona. Insya Allah sembuh. Kalau benar-benar itu rambutnya Rasulullah SAW. Tapi kalau entah itu rambutnya siapa yang kemudian diklaim sebagai rambutnya Rasulullah, ya pantas. Kalau cuma jadi tontonan dan jadi apa? Bahan untuk mengeruk uang orang lain. Ya biasanya demikian. UUD gitu ya. Ujung-ujungnya dunia, ujung-ujungnya duit. Seperti ini. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibn Bashar. Qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi. Qala hadatsana Azrah ibn Thabit al-Ansari. An Thumamah ibn Abdullah. Qala kana Anas ibn Malik yatanaffasu fil ina'i thalathan. Menjelaskan tentang apa? Jeda ketika minum. Bahwa dahulu kala Anas bin Malik bernafas pada tempat minum 3 kali. Wa za'ama Anas, dan Anas mengklaim anna Nabi SAW kana yatanaffasu fil ina'i thalathan. Bahwa dahulu kala Nabi SAW bernafas pada tempat minum itu tiga kali. Maksudnya bernafas di tempat minum ketika minum, bukan pada tempat minumnya. Kemudian kisah berikutnya masih diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Peristiwa yang mirip kejadiannya dengan kejadian pada sahabiah Kabsyah tadi. Tapi ini terjadinya pada ibunya Anas. Siapa ibunya Anas? Ya, Ummu Anas gitu ya. Nah, itu paling praktis. Iya, ibunya Anas Ummu Sulaim.
Qala hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman. Qala hadatsana Abu Asim. An Ibn al-Jurayj. An Abdul Karim. An al-Barra ibn Zaid. Ibnati Anas bin Malik. Jadi Barra ibn Zaid ini cucunya siapa? Anas. An Anas bin Malikin, meriwayatkan dari sang kakek Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas bin Malik dikenal berumur panjang. Ketika beliau masih hidup saja sudah ada 70 dari anak cucunya yang meninggal. Nah, Anas bin Malik menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummu Sulaim. Bahwa Nabi SAW masuk bertamu pada Ummu Sulaim. Wa kirbatun mu'allaqatun, dan ada kirbah tempat air tadi yang tergantung. Fasyariba min fammil qirbati wa huwa qa'imun. Kemudian beliau minum dari mulut tempat air tadi dalam kondisi beliau berdiri. Faqamat Ummu Sulaim ila ra'sil kirbati faqata'atha. Maka Ummu Sulaim pun segera berdiri menuju kepalanya, ujungnya dari tempat minum tadi, dan dia potong. Maka kalau kita cermati dua peristiwa ini, tentunya ini akan lebih lama untuk ditinggalkan daripada rambut. Tapi Allah alam, saya belum pernah membaca tentang klaim ujung tempat minum peninggalan yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka peninggalan-peninggalan ini adalah klaim sepihak dari sebagian orang yang lagi-lagi tadi untuk keuntungan duniawi. Kemudian hadis yang terakhir, qala haddatsana Ahmad ibn Nasr an-Naisaburi, qala haddatsana Ishaq ibn Muhammad al-Farwi, qala haddatsatna Ubaidah bintu Nail an Aisyah bintu Sa'ad ibn Abi Waqqas an abiha. Ishaq ibn Muhammad al-Farwi meriwayatkan dari seorang syaikhah, seorang perempuan. Maka ini menunjukkan bahwa sebagian ulama dulu dari kalangan perempuan. Seperti diceritakan istrinya Ibnu Hajar al-Asqalani. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'iman. Bahwa dahulu kala Nabi SAW pernah minum dalam kondisi berdiri. Maka ini menegaskan keterangan-keterangan bahwa yang menjadi kebiasaan Nabi SAW adalah minum dalam kondisi duduk. Bahkan beliau melarang minum dalam kondisi berdiri. Sampai memerintahkan untuk memuntahkannya. Ini menegaskan tentang keutamaan minum, makan sambil duduk, karena itu hukum asalnya. Tapi kalau memang ada hajat, keadaan yang menuntut untuk kita
minum memang harus berdiri, tidak memungkinkan untuk duduk, maka tidak mengapa sesekali seseorang minum dalam kondisi berdiri. Wallahu a'lam. Baik, bagaimana keadaan minum sambil jongkok? Apakah bisa dikiaskan sambil duduk? Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Itu ya, sebagian kita sekarang kalau tidak mendapati tempat duduk, kemudian sambil jongkok. Ini perlu melihat keterangan para ulama. Tolong diingatkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bagaimana hukumnya makan permen sambil jalan? Wallahu a'lam. Taib, ini yang bisa kita baca, diskusikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.